Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin membahas untuk saham-saham yang di-request periode 14 sampai 20 Januari 2024 ya. Dan ternyata saham yang di-request ini cukup banyak, totalnya adalah 36 saham dan tentu saja saya nggak mungkin bisa membahas semuanya karena dalam satu minggu saya hanya bisa membahas 5 sampai 6 saham. Jadi ini saya 36 saham, ini saham-saham yang di request. Saya hanya ambil yang terbanyak dan terbanyak ini hanya adalah Jepfa, ASI, BRIS, Harum, dan Sagi, dan SCCO ya. Jadi ini pas 6, nanti saya akan bahas di minggu ini sampai hari Sabtu. Oke, untuk teman-teman yang lain yang belum dapat, ya mohon maaf ya. Jadi silakan bisa isi lagi formnya jika berkenan. Oke, sekarang kita akan bahas saham Jepfa, di mana saham ini saya sudah pernah bahas tanggal 6 Maret 2023 ya. Harga saat ini itu 1095 per tanggal 22 Januari 2024. Seperti biasa nanti kita akan update kinerja harga sahamnya sejak IPO, kemudian 10 tahun terakhir, dari fundamentalnya, profil company, kinerja, valuasi, dividen, dan kesehatan finansialnya seperti apa, seasonality-nya, 10 tahun terakhir biasanya naik di bulan apa saja, dan dari Bandarmologi kita akan cek struktur saham, peran investor asing, kepemilikan retailnya, perpindahan struktur saham setahun terakhir, dan pola saham month to date. Kemudian nanti kita akan bahas review pola teknikal sebelumnya dan pola teknikal kedepannya akan kemana. Oke, ini dari pertama kita bahas sejak IPO ya. Ini IPO dari 89 dengan IPO price-nya 7.200, pernah stock split 1/5 tahun 2013, sehingga harga saat ini jika dibandingkan harga IPO setelah stock split adalah sisa 76%. Jadi masih di bawah harga IPO-nya, tidak termasuk dividen teman-teman ya. Kemudian untuk kinerja harga sahamnya ini masih sama dengan kondisi pada saat saya membahas video sebelumnya, bahwa masih banyak yang floating minus. Ya, jadi rata-rata yang megang saham Jepfa ini pastinya sedang floating minus. Untuk tahun ini sendiri juga masih minus 7,2% 2024 ya. Harga tertingginya setahun terakhir pernah di 1.400 dan terendahnya di 1.015. Jadi masih harga saat ini masih ada di titik terendahnya, lebih dekat ke titik terendahnya setahun terakhir, teman-teman. Nah, ini profil company-nya Java Confit, ini ada di Jakarta ya. Kemudian ini situsnya kalau teman-teman mau cek lebih detail. Dia bidang usahanya di animal feed atau subindustrinya itu jual ikan, daging, produk unggas gitu ya kira-kira. Nah, ini adalah usahanya dia ya. Dia bisnisnya terintegrasi ya, mulai dari pakan ternak ya, kemudian pembibitan, diternakan, kemudian diproses juga ya, dipotong, dijadikan bahan uh, untuk dijual. Kemudian ada yang sudah sudah dikemas juga teman-teman ya, menjadi nilai tambah ya. Kira-kira seperti itu. Ada poultry atau unggas, kemudian ada ikan, kemudian ada sapi ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat dari laporan keuangannya update kuartal 3 2024, ini paling banyak ya, dari total pendapatan neto 37 triliun. Itu paling banyak disumbang oleh peternakan komersial. Ya, kemudian jualan pakan ternak juga, kemudian ada pengolahan ya, tadi yang diolah ya. Kemudian ada budaya perairan juga, ada pembibitan unggas juga ada, dan perdagangan ya. Jadi paling banyak memang dari peternakan. Dan ini masih didominasi penjualan lokal teman-teman, karena kan di Indonesia ini memang produk terutama unggas ya, unggas ayam peternakan itu memang tinggi sekali ya. Pakan ternak juga ya. Konsumsi ayam di Indonesia cukup tinggi. Oke, untuk kinerja perusahaannya kita update. Ini masih sama ya dengan tahun lalu. Ya, sorry, dengan video saya sebelumnya ya, masih naik terus. Laba kotornya juga naik terus. Laba usahanya ya fluktuatif. Laba bersihnya juga fluktuatif. Nah, untuk update-nya di tahun 2023 ini annualize, itu di annualize naik lagi teman-teman. Jadi ini konsisten naik ya. Hanya turun satu kali di 2010 secara pendapatan. Yang lainnya naik terus. Dan ini annualize 2023 diprediksi mencapai 50,3 triliun. Dengan laba bersihnya memang turun teman-teman ya. Kalau laba bersihnya nih fluktuatif seperti sudah kita lihat ya. Dan di tahun 2023 ini memang diprediksi juga turun atau lebih rendah dibandingkan 2022 meskipun pendapatannya naik.
Ya, ini disebabkan karena struktur pendapatannya memang turun ya. Secara gross-nya masih sama dibandingkan 2022, namun kalau kita lihat beban usahanya naik ya, sehingga mengurangi laba usahanya 0,3% dan laba bersihnya juga tergerus 0,4% dibandingkan tahun 2022. Jadi meskipun pendapatannya secara nominal naik, namun labanya turun karena struktur pendapatannya ikut turun ya. Ini memang sedang terkena impact dari perang Ukraine teman-teman ya. Jadi bahan bakunya tuh tidak stabil. Nah ini untuk update 9 bulan pertama ya, dibandingkan 9 bulan pertama 2022 masih naik pendapatannya 2,6%. Namun kalau kita lihat tadi secara bottom line-nya ini merah semua teman-teman ya. Dan memang di public expose-nya perusahaan ini sedang konservatif lah ya. Tidak sedang konservatif aja, tidak lebih memperhatikan prudent atau keamanan finansial. Nah, untuk valuasi sahamnya seperti apa? Ini cukup menarik dari price to book value-nya. Di 2023 ini, di saat ini 2024 ya, di tahun 2024, PBV saat ini itu adalah PBV terendahnya selama 10 tahun terakhir, di mana untuk pertama kalinya JEPFA ini berada di bawah PBV 1 ya, 0,98 ya untuk pertama kalinya, di mana rata-ratanya ini 1,83 ya. Kemudian kalau kita lihat secara pernya, ini juga masih di bawah rata-rata, namun bukan yang terendah. Yang terendah ini sempat di 2016 ya, namun ini di bawah rata-rata, di mana rata-ratanya itu 15,1 dan saat ini berada di 10,3. Untuk earning yield-nya juga masih di atas rata-rata teman-teman ya. Di mana rata-ratanya ini diperdagangkan di earning yield 7,7%, saat ini ada di 9,7. Jadi secara earning yield ini masih terbilang mahal ya, mendekati murah. 2016 ini yang murah ya waktu itu. Nah, berapa harga wajarnya jika kita menggunakan metode earning yield 10-15% dengan book value 1123, maka harga wajarnya ada di PBV 0,63 dan sampai 0,95 karena ini memang sedang turun ya 2023 ini secara labanya. Ya, jadi harga wajarnya itu ada di 710 sampai 1066. Jadi harga 1095 ini itu masih lebih mahal 3-54% dari harga wajarnya, teman-teman ya. Untuk dividennya ini tidak rutin bagi dividen ya, pernah bolong satu kali, namun lebih sering membagikan dividen ya, keseringannya memang membagikan dividen. Untuk 2023 sendiri ya, estimasi itu akan membagikan dividen 50 karena biasanya dia menggunakannya DPS ya, DPR-nya menyesuaikan DPS-nya dan kebanyakan memang 50. Tadi kalau kita lihat ya di sebelumnya lebih sering 50 50 50 gitu ya. Jadi saya prediksi dia akan membagikan 50 atau sekitar 50% lah ya. Dan yield-nya itu 4,6% dari harga saat ini. Ya, jadi sebenarnya cukup oke sih ya. Karena ini perusahaan besar ya, perusahaan besar masih memberikan dividen 4,6% setahun ya di harga saat ini teman-teman ya. Untuk kesehatan finansialnya, untuk quick ratio ini memang di bawah 1, jadi mungkin perlu diamati ya, dipantau setiap ada laporan keuangan keluar. Untuk quick ratio-nya cukup oke. Debt to equity ratio-nya juga 1 ya rata-rata. Kalau kita lihat secara jangka panjang debt to equity ratio-nya sebenarnya turun ya. Namun kalau kita lihat ini dari 2016 mulai naik lagi ya, mulai naik ke 1. Ya, saat ini 1 ya sama ya. Ini mulai naik lagi, namun dulu sempat tinggi sekali ya sampai 1,5. Ya, jadi ini ya perlu pantauan ya. Teman-teman perlu memantau bagaimana kesehatan finansialnya setiap kuartal. Untuk seasonality sendiri, kalau kita lihat selama 10 tahun terakhir, ini potensi naik ada di bulan Juni, ya. Padahal di dividen tuh biasanya April, tapi secara historical tidak ada kenaikan menjelang dividen ya, padahal dividennya 4%-an. Ya, secara historical tidak ada kenaikan, jadi dividen tidak terlalu berpengaruh di saham ini. Justru nanti dia naiknya bulan Juni, ya, dan Agustus nih teman-teman ya, untuk saham JEPFA. Nah, untuk bandara homologinya sendiri, kita lihat jumlah pemegang sahamnya JAVA LTD ini ada 55,43%, ada komisaris dan direksi, kemudian ada masyarakat yang non-warkat itu 5 miliar lembar saham, ada 43,26, ada saham treasury juga, dan ada yang scrip ya teman-teman ya, masyarakat yang scrip itu 0,45%.
Peran investor asing di saham ini tidak mencapai 30% untuk rata-ratanya, namun kita lihat di bulan Desember lalu itu sampai partisipasinya sampai 38,05%, dan ketika dia partisipasinya tinggi ya, korelasinya juga ikut naik, artinya dia begitu masuk harganya naik ya teman-teman ya. Ini juga di Januari sama ya, di Januari sama pengaruh terhadap harga itu cukup tinggi ya, mendekati di antara 2 sampai 3 ya, 2,47. Jadi separuh dia, ada kesempatan 50% lah, ketika dia masuk harganya naik, ketika dia keluar harganya turun. Ya, jadi cukup berpengaruh terhadap pergerakan harga ya, meskipun partisipasinya tidak terlalu tinggi. Untuk kepemilikan retailnya kita lihat dari Desember ke Desember 46.500, kemudian saat ini Desember kemarin 39.300, jadi berkurang cukup banyak 7.141 ya, dan dari November ke Desember ini turun lagi 596. Kalau kita lihat jumlah lembar sahamnya juga ikut turun ya, namun average-nya malah naik ya. Jadi ini menandakan bahwa dalam setahun terakhir maupun November ke Desember itu yang exit, yang keluar itu adalah investor retail yang kecil-kecil atau di bawah rata-rata ya, kepemilikan value-nya di bawah rata-rata. Dan kalau kita lihat setahun terakhir itu rata-ratanya 11,1 juta. Jadi investor yang pegang value 11 jutaan gitu dia pada exit ya, pada cut loss ya kalau boleh saya bilang, karena ini harganya kan lagi turun ya, lagi turun terus, kemungkinan kecil sekali ada yang taking profit, jadi cut loss. Kemudian MN1 ini juga malah justru lumayan besar ya, satu orangnya itu sekitaran 18,2 jutaan ya, cut loss. Oke, kemudian kalau kita cek perpindahan struktur sahamnya satu tahun terakhir ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat ini tadi 11, ini 99,5 yang floating di bursa, termasuk punyanya pengendali juga floating, kecuali yang tadi warkat ya. Masyarakat yang warkat itu tidak 0,5%. Kalau kita lihat ya, investor asing, karena ini tadi pengendalinya di sini ya, jadi besar pasti. Kita lihat ya, investor asing setahun terakhir itu membeli investor retail, investor lokal yang buang. Paling banyak buang itu adalah insurance, di mana insurance ini memang sedang, saya rasa sedang menghabiskan barangnya ya, lagi buang terus. Kemudian terbesar kedua yang membuang barang adalah reksadana lokal, ini juga 2 bulan terakhir buangnya cukup besar ya, padahal ini sempat membeli terus 2 bulan terakhir malah diturunkan cukup signifikan ya. Kemudian terbesar ketiganya adalah lokal ID ya, atau investor retail lokal yang cut loss ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat siapa yang menampung barang ini teman-teman ya, ternyata reksadana asing teman-teman ya. Jadi ini di sini kan investor asing sedang membeli, dan dari 2,96% ini 2,79% itu reksadana asing yang membeli. Kemudian adalah institusi keuangan asing juga membeli di beberapa bulan terakhir ya. Kemudian ini corporate asing juga dia konsisten membeli setiap bulan ya. Jadi yang menampung ini uang besar semua teman-teman ya. Yang buang ya ada yang uang besar, ada yang investor retail lokal. Jadi ini secara jangka panjang setahun dari Desember ke Desember sedang terlihat ada akumulasi ya. Nah, untuk di Januari sendiri seperti apa? Kalau kita lihat di sini garisnya turun ya, harganya ikut turun. Kemudian dari Bandar Detektor juga top one-nya netral, untuk average-nya dia normal distribusi. Kalau kita lihat secara broker summary, sebenarnya ini satu broker cukup besar ya, dominan ya, 17,6. Namun kalau di broker keduanya ini sudah mulai jauh ya, lebih kuat sellernya, sehingga harganya ikut turun. Dan tadi kita lihat ya, investor asing itu naik membeli, namun di bulan Januari ini teman-teman, itu investor asing ikut membuang ya. Jadi lokal buang, asing buang ya, artinya harganya pasti turun ya, semua berlomba-lomba untuk buang barang ya. Jadi nggak heran harganya malah jadi turun lagi ke 1095. Nah, sekarang kita akan cek investor asing ya teman-teman ya. Nah, ini pergerakan investor asing di mana November Desember dia masuk cukup agresif ya, di mana harganya justru malah tidak kemana-mana. Ini reksadana ini masuk ya, kemudian ini di sini dia stay aja, dia nggak
tadi secara angka dia buang barang, namun secara keseluruhan ternyata tidak sebanding ya dengan akumulasi di November dan Desember ya. Jadi ini mungkin dia diem aja di sini ya, menunggu harga turun, kemudian mungkin dia bisa membeli lagi di harga bawah. Kemungkinan ya, saya nggak ngerti. Untuk ini adalah technical yang saya update di tanggal 6 Maret 2023 ya. Waktu itu harganya masih 1250 ya, 1250, dan waktu itu saya prediksi bahwa ini kan sedang downtrend ya, waktu itu ya sedang downtrend. Di harganya akan turun ke 1150 ya. Naik ke 1250 dan turun lagi 1150. Ya, kan kita cek ini pada saat itu teman-teman ya lagi downtrend. Ya, 1250 di sini waktu itu saya bahas, saya prediksi turun ke 1150 ya, dan dia langsung turun ke 1150, bahkan lebih dalam dari 1150, bahkan mau menyentuh angka 1000 teman-teman ya. Namun di sini dia dividen ya turun, habis itu dia malah naik ya. Ya seperti yang tadi seasonality ya, justru pada saat dividen dia malah turun teman-teman ya. Menjelang dividen dia malah turun ya. Tapi setelah pembagian dividen malah dia naik. Kira-kira seperti itu. Kemudian ini dia mulai turun lagi ya. Jadi ini pergerakannya ranging aja di sini. Ya, downtrendnya sudah selesai. Downtrendnya sudah berakhir ya. Ini MA50 sudah membreak atau sudah bersilangan dengan MA200, meskipun ini bersilangan lagi. Namun ini biasanya gini, ini sudah terkonsolidasi, artinya tidak sulit untuk turun lagi. Apalagi tadi kalau kita lihat dari bandarmologi, uang besar menampung di area ini ya. Ada uang besar reksadana asing, institusi keuangan asing, dan lokal perusahaan asing itu menampung di area ini ya. Jadi mestinya harganya akan tetap ranging di sini ya teman-teman ya, masih akan tetap ranging di sini. Bisa aja turun sampai 1000 lagi, bisa. Ya, karena tadi selain ada yang nampung juga ada yang buang uang besar ya. Yang uang besar yang buang tadi lokal insurance sama reksadana lokal. Ya, jadi tinggal ngebet yang mana, yang ngebet jual atau ngebet yang beli gitu ya. Investor retail lokal ya ikut sedikit cut loss lah ya mungkin ya. Nggak sabar, mungkin sudah lama ini sudah lama downtrend, kemudian ini masih sideways aja. Ya, jadi ini mungkin kedepannya bisa aja turun lagi ke 1000. Ya, bisa aja turun lagi ke 1000. Namun kalau untuk turun di bawah 1000 saya rasa berat ya. Kalau bisa pun ya itu kesempatan, meskipun tadi harga wajarnya ada di sampai 700 teman-teman ya. Ada sampai di 700. Jadi ya kalau di bawah 1000 itu menarik ya, menariknya dari sisi dividen yield-nya. Ya, karena dividen yield akan semakin membesar, di mana ini perusahaan besar yang pasti dibutuhkan. Memang tadi dari kesehatan finansialnya kita perlu perhatikan ya. Jadi bukan perusahaan yang tidak ada hutang gitu ya, ada hutang juga dan satu kali ekuitas ya, kita perlu pantau. Kemudian ada isu private placement juga sih ya, saya baca di private placement ada isu private placement. Kalau misalnya dia dapat private placement, mendapatkan investor strategis yang bisa mengembangkan perusahaannya ke depan, ya mungkin harganya akan naik ya. Namun ini bisa dimasukkan ke watchlist ya, karena ini perusahaan besar dengan pendapatan yang bertumbuh terus, artinya barangnya dibutuhkan ya, meskipun pendapatannya tadi setelah struktur pendapatannya masih turun ya. Jadi ini 1000 ini di bawah 1000 tentu saja ini sangat menarik, bisa saya dimasukkan ke watchlist ya. Nah, jadi saya prediksikan tidak mungkin turun di bawah 1000, tapi ya kemungkinan itu tetap ada ya. Jadi dia akan mantul aja dari 1000, nanti mungkin dia akan sideways saja ke sini ya. Oke, itu aja kira-kira arah harga kedepannya. Kemudian kita terakhir masuk ke risamnya. Tadi untuk kinerja jangka panjangnya masih naik ya. Ini saya bahasnya yang top line-nya ya, pendapatannya. Kinerja jangka pendeknya juga masih naik. Namun nanti kita tahu semua bahwa bottom line-nya dia turun. Valuasi mahal ya, tipis. Tadi sudah disebutkan harga wajarnya tidak rutin bagi dividen, namun sering, cuman bolong satu kali. Forecast-nya naik di 2024 ini ada 4,6% di harga saat ini. Kalau harganya turun lagi tentu saja ini akan meningkat ya angkanya. Untuk seasonality berpotensi naiknya di Juni dan Agustus. Bandarmologi tadi secara setahun sedang akumulasi, namun di Januari ini ternyata sedang sama-sama distribusi ya. Investor asing yang di November dan Desember membeli barang, di bulan Januari malah ikut jualan, jadi harganya turun.
Dan untuk technical ini sedang ranging aja di 1000 sampai 1450. Jadi kalau ranging di batas bawah 1000, tentu saja harga 1095 ini cukup menarik. Ya, namun saya lebih pilih untuk tunggu di bawah 1000 ya. Oke, terakhir disclaimer teman-teman ya. Jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli saham JEVA ya. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri jika ingin membeli atau menjual saham JEVA. Jadikan video saya ini hanya sebagai second opinion atau ide-ide gitu ya, untuk ada saham ini menarik apa enggak gitu ya kira-kira. Oke, mungkin sampai di sini dulu aja analisa video saham JEVA. Semoga bisa bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.